gue sehat, gue jaga sendiri, gue nggak kena kontak, tetap lu ada kemungkinan kena sakit. Selama orang di sekitar kita kena. Jadi menolong sekitar adalah menolong kita juga, kan? Iya. Saya kesini tuh kaget, ini daerah elit, daerah paling mahal di Jakarta. Jalan Pakubuwono, dan Tompi punya klinik Beautiful namanya ya. Beautiful. Besar banget, saya bilang ini nyewa atau punya sendiri? Punya sendiri, Mas. Aduh. Ya alhamdulillah rezeki lah. Pencapaian luar biasa. Lebih banyak dari nyanyi atau jadi dokter ya? Kalau dulu mungkin nyanyi ya. Iya. Kalau dulu mungkin nyanyi. Kalau Sekarang lebih banyak dari. Sekarang karena saya udah nyanyi udah mulai ngurangin ya. Aduh. Jadi dari dokter. Ketemu wanita-wanita cantik lagi. Jadi saya kenapa ngincer Tompi? Saya bilang tamu saya pertama harus Tompi karena ini karena sesuai dengan sekarang isu sekarang corona ya. Sekarang, aduh kita jangan-jangan lockdown nih jadi ya di KI. Kita nggak tahu juga. Tompi sempat ngomong tentang lockdown di medsos. Ya, jadi saya tanya dulu, kenapa saya ngincer Tompi? Karena dia dokter. Dia dokter dan dia adalah orang tokoh Indonesia, musisi yang berani ngomong. Ya, saya ingat banget tuh, waktu dia membongkar kasus Ratna Sarumpait gitu ya. Tompi orang pertama, itu bukan dipukul tuh. Wih, gue lagi gila nih orang gitu. Saya bilang, ini orang berani ngomong ya. Dan beliau sempat mengkritik siapa? Istrinya Fahri Hamzah atau siapa ya? Iya. Ya. Fahri Hamzah. Iya, Anda kasih tahu lah koreksi. Fahri Hamzah itu kan tukang koreksi dan dikoreksi oleh Tompi. Saya pikir ini orang nyalinya luar biasa dan detail dan benar gitu. Corona. Iya. Ini sebagai dokter nih, semenakutkan apa sih Dokter Tompi? Sebenarnya corona kalau misalnya corona itu penyakit infeksi virus yang manifestasi klinisnya kalau pada orang yang cukup kondisinya prima, ya, harusnya tampilannya tuh ringan, Mas. Jadi mungkin seperti flu biasa, gitu bisa sembuh. Mungkin ngerasa panas, udah gitu badannya mungkin nggak enak badan. Oh, dampak ke badan pun masih bisa ditahan. Persis kayak kalau Mas Helmi tiba-tiba, sorry gue lagi nggak enak badan nih, kayak itu. Oke. Cuma kayak gitu biasanya. Jadi ada tapinya nih. Iya. Pada kasus-kasus tertentu, ya, dia bisa menyebabkan gangguan pernafasan berat sampai ke gagal nafas. Nah, ini yang bisa fatal. Ini yang bisa menimbulkan kematian. Nah, bisa sampai ke gagal ginjal, bisa sampai ke sepsis. Itu yang kalau kita ada ngomong yang aneh-anehnya ya. Tapi angka itu kecil. Kalau based on statistik yang kita dapat dari beberapa negara yang udah lewat, angka kematian mungkin sekitar 3-4%. Dari yang konflik itu 3-4%. Ya. Indonesia sekarang udah hampir 10 ya? Ya, kalau dari angka yang terdata sekarang. Cuma kan kelemahannya kita nggak tahu angka itu benar atau enggak, karena pendataan kita kan lemah, Mas. Pencatatan kita lemah kan. Jadi Anda pun masih meragukan ya? Ya, saya rasa ada yang meninggal soalnya kita nggak tahu itu corona ya? Bukan itunya justru. Jadi kalau yang meninggal kan satu yang meninggal mungkin ada kasus yang tidak terreport. Iya. Yang kedua, jumlah penderita sebenarnya mungkin lebih banyak. Lebih banyak. Cuma orang Indonesia karena belum dites saja. Satu belum dites, yang kedua kita udah biasa flu, Mas. Biasa flu. Udah biasa nggak enak badan. Aduh sorry lagi nggak enak body nih. Obatnya istirahat dikerok. Ada lagi bilang my body is not delicious. Iya. Padahal itu sebenarnya mungkin lagi corona. Nah kita kan nggak tahu ya. Jadi begitu. Apa yang menyebabkan dia bisa fatal tuh? Bisa mematikan. Pada orang-orang dengan sistem imun yang lagi drop. Ya misalnya usia. Satu faktor usia lanjut. Ya. Yang kedua. Jadi makin tua itu makin kemungkinan resiko dia untuk itu lebih besar. Terus yang kedua pada pasien dengan riwayat penyakit penyerta, misalnya gagal jantung atau sakit jantung. Diabetes saya dengar ya. Diabetes, obesitas juga termasuk, Mas. Obesitas juga termasuk. Udah gitu merokok pula. Merokok salah satu yang memperburuk keadaan. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan kalau terkena pada kelompok ini, itu penyakit ini bisa jadi kalau alkohol mematikan. Belum ada studinya ya. Belum ada studi. Merokok ya karena kaitannya ke paru-paru. Ya. Terus lain apa ya? Ya itu kali. Pada pasien yang memang terinfeksi, pada akhirnya sistem pengobatannya adalah bagaimana membuat tubuh kita sekuat mungkin. Iya. Karena pada dasarnya virus ini nantinya akan sembuh dengan sendirinya. Jadi asal daya tahan tubuhnya asal daya tahan tubuh kita bagus. Kuat. Nah, kalau jangan sampai
tubuhnya keok duluan, ya virusnya yang menang kan. Itulah yang katanya diperlukan apa? Vitamin D. Vitamin D, vitamin C, zinc, kurkuma, itu beberapa hal yang kira-kira bisa memperkuat sistem pertahanan tubuh kita. Oh, itu betul ya? Betul, betul. Oke. Jadi kalau orang sekarang katanya jokesnya kan, gua minum jamu katanya bisa. Benar. Tapi jangan berhenti di situ. Tidak gara-gara jamu doang. Nggak cukup. Iya, tidak gara-gara misalnya, saya udah minum vitamin C. Tidak gara-gara vitamin C doang. Semuanya itu sistematik. Saya minum vitamin tiap hari sekarang ini. Makanya harga vitamin naik mas sekarang. Ini orang-orang Indonesia juga, aduh teman-teman kita di luar sebagai pedagang juga, maksudnya tolonglah. Panik bayi. Ilmu dagangnya jangan terlalu dipakai sekarang. Saya kan ada konsumsi botolan itu, habis sekarang. Dan harganya gila mas. Vitamin yang tadinya kata istri saya, vitamin yang harga 70.000 sekarang 400.000. Masya Allah. Nah, pemerintah, saya sih berharap ayo dong pemerintah bantuin dong, tolong dijagain supaya jangan sampai orang nyari obat kok ya. Iya, cuma kan pada dasarnya kan namanya pedagang ya mas. Iya, kita kan punya perusahaan farmasi BUMN cukup banyak. Iya, teori ekonomi kan gitu mas, kebutuhan naik. Setuju saya di situ. Demand naik, harga naik. Tapi kan pemerintah kan bisa menekan lah ya. Itulah gunanya kita punya pemerintah ya. Iya. Harusnya. Kita ngomongin tentang pemerintah belakangan. Ya mudah-mudahan ya. Saya rasa, saya yakin pasti orang tua kita. Senior-senior kita yang duduk di pemerintahan sekarang memikirkan itu ya. Iya, memikirkan itu, mereka nggak diam juga. Hand sanitizer kosong. Iya, cuma masker kosong. Cuma kita perlu gerak lebih cepat aja. Iya. Udah ngerjain tapi mana gitu kan belum kan. Kita ngeri kayak Amerika. Saya baru baca nih Harian Amerika ya. Kenapa dan sekarang Trump disalah-salahin? Karena dia nggak remeh. Dia merasa bahwa ini nggak mungkin lah, itu Cina lah, jorok lah, ya kan Amerika tuh kan sophisticated, nggak bakal kena di kita. Sekarang angka tertinggi loh. Angka tertinggi. Ya, jadi angka tertinggi. Italia juga gitu, nganggap remeh. Ya kan kita orangnya bersih segala macam, kena dan begitu itu menyerang, mereka terlambat melakukan isolasi. Karena itu mas, penyebaran sangat gampang. Menularnya penyakit ini ke orang sekitar itu sangat gampang. Gitu, dan kita kan nggak bisa ngelihat monsternya kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kadang-kadang sehat padahal corona ya. Nah itu yang karena daya tahannya kuat. Itu kenapa penyakit ini menjadi sangat berbahaya. Sebelum kita bahas nih, Dr. Tompi, ada misalnya pabrik yang nggak mungkin tutup. Nah, itu juga, Mas. Pemerintah di sini harus memberikan law enforcement terhadap pabrik-pabrik yang memang padat karya. Ya. Caranya kan mereka mungkin ngejar target. Ya. Mungkin karena gini, intinya prinsipnya sama, mencegah kontak. Ya. Jadi pabrik itu harus ini bukan anjuran, harus membuat jarak antara satu pekerja sama pekerja yang lain 1 meter, tidak boleh berdekatan. Kemudian tidak ada satu fase ruangan yang mereka numpuk, masuk ke tempat makan, di lorong-lorong semuanya tuh harus berjarak 1 meter, 1 meter. Semuanya dilengkapi dengan alat pelindung diri, minimal masker, ya. Hand sanitizer benar-benar sebelah meja. Setiap dia habis nyentuh apapun, bersihin tangannya baru dia boleh ngapa-ngapain. Nah kalau udah kayak gini kan bisa, pabrik bisa tetap jalan. Kan tujuannya itu. Jadi boleh sebenarnya tetap bekerja. Ya. Asal meningkatkan safety ya. Asal social distancing behavior-nya. Benar. Ini yang tidak gampang, Pak. Ya, pasti Mas. Tidak gampang. Pasti nggak gampang. Karena mensosialisasikan hal-hal yang lain aja. Iya, terus kan gini Mas, ruangannya udah ketahuan nih, misalnya segede ini. Pekerjanya selama ini 30 orang, full duduknya rapat. Yeah. Kita suruh jarang-jarang, kan ruangannya nggak bisa kita stretch jadi gede. Jadi si pabrik itu harus bikin misalnya, jam kerjanya jadi 24 jam nih. Dibagi jadi 2 shift 1 sama shift malam misalnya gitu. Ya kan? Setengah masuk pagi, setengah masuk malam. Supaya bisa dijarak-jarakin. Ya, itu contohnya lah. Intinya kerjakan apapun yang bisa kita kerjakan untuk menerapkan behavior dari social distancing itu dengan benar. Ya, saya adalah, kalau ini kan orang kedokteran. Ya, saya adalah orang lebih kepada komunikasi. Saya paham sulit betul itu menyampaikan pesan kepada masyarakat. Tapi satu medianya, kadang-kadang salah media. Saya pakai TVRI, pakai RRI itu udah menjangkau 200 juta penduduk Indonesia tuh. Iya. Ya, manfaatkan aja itu. Ya, nomor 2, yang menyampaikan itu siapa? Ya, jangan simpang siur. Menunjuk satu juru bicara udah betul, tetapi jangan salah ngomong gitu. Jangan kayak kemarin saya sempat ngomong gini, Mas. Aduh. Saya sempat kasih masukan ke salah satu petinggi TV swasta lah. Iya. Saya bilang ke beliau, Mas, mungkin nggak sih
Anda ngomong ke, kan pasti sesama pemilik TV swasta itu ada grup WhatsApp-nya kan? Pasti ada gitu. Ada. Pasti punya hubungannya organisasinya. Iya. Nah, kalian kompak dong, bikin konten yang sama. Iya. Ditayangkan pada jam yang sama. Iya. Supaya orang begitu buka, kan nggak semua orang buka TVRI. Kayak Dewi Pool dulu ya? Iya, nggak semua orang buka RCTI misalnya gitu. Jadi siapapun dia buka channel favoritnya mereka, begitu dia buka siaran sama, otomatis terpaksa melihat. Terus apa katanya? Dia pindah, dia nggak suka, dia pindah ke TV lain, isinya sama juga. Jadi kayak dipaksa nonton barang yang sama kan. Apa kata beliau? Oh, ide bagus tuh ya. Tapi belum kejadian sampai sekarang. Ide bagus. Iya. Belum kejadian Mas sampai sekarang. Saya udah kasih masukan tuh. Jadi keren. Kerjain Mas gitu. Kalau perlu bantuan, kami akan siap bantu. Saya akan ajak teman-teman dokter untuk bantu bikin konten. Artis-artis. Iya, kita libat semua mau Mas. Ya Allah. Semua mau bantuin. Sekarang kan bergerak semua ya. Karena sekarang ini Mas, corona ini bukan masalah. Yang penting ini nggak kayak orang nyari rezeki Mas. Yang penting gue kerja, gue kaya. Enggak. Gue sehat, gue jaga sendiri, gue nggak kena kontak. Tetap lu ada kemungkinan kena sakit. Selama orang di sekitar kita kena. Jadi menolong sekitar adalah menolong kita juga kan? Iya. Ini penting nih. Jadi corona itu mengajarkan kita makna sebenarnya dari bergotong royong. Jadi saya ngelihat ya, jadi saya kemarin komunikasi dengan Glenn mengajak berapa orang, ada Elo dan menular kemana-mana ya, yang kita bernyanyi dari rumah, unplug, taruh di TV-TV ya. Jadi menurut saya sih, waduh semua care ya, dengan caranya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Saya pikir asal dilibatkan semua keren ini ya, karena mereka kan punya follower yang luar biasa juga ya, Tompi ya. Iya. Ya, jadi semua udah diselibatin lah Mas. Ya. Semua. Ya. Ya nggak harus menjadi artis sih. Iya. Satu orang ngajak satu orang yang lain kan udah bagus. Iya. Nanti dia akan ngajak lagi yang lain kan udah bagus. Ya, kita harus cepat. Ya, saya kemarin ada ADMS bikin yang badai pasti berlalu, suka banget. Kita berharap badai ini cepat berlalu. Iya. Ya kalau nggak mati semua kita. Iya. Ini cuma masalah waktu nih. Kalau job berapa Ibu? Semuanya. Semuanya Mas. Emang nah ini juga kadang-kadang ya, kita paham lah, bukannya kita tidak berempati ya. Iya. Saya mungkin saat ini dalam kondisi yang lebih beruntung gitu. Iya. Ada simpanan, ada kulkas masih ada isinya. Cuman nggak semua orang begitu kan. Benar. Lebih banyak lagi orang yang tidak begitu. Benar. Ada sebagian dari saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin lebih tidak beruntung ya, di mana mereka makan aja susah, harus nyari per hari yang seperti tadi Mas Tiri katakan. Iya. Namun bahwasanya ini adalah masa sulit buat semua, Anda jangan lupa. Iya. Kadang-kadang ada kan sama ada statement, lo mah enak, duit lo banyak, lo bisa begini-begini. Enggak begitu juga. Karena yang punya, saya semalam baru ngobrol sama teman punya hotel di Bali. Karyawannya, total karyawan dia semua ada 4.000 Mas. Wih, mengerikan banget. Dari beberapa hotel yang dia punya, total karyawan ada 4.000. Oh, grup nih? Grup. Nah 4.000 ini kan harus dia gaji Mas. Nah jadi dia kan nggak cuma mikirin dia makan apa. Iya. Dia juga mikirin dia makan apa dan ngegaji siapa. Iya. Jadi bebannya juga besar. Gitu. Ya. Jadi ya maksud saya menghimbau, tolonglah kita di sini tuh sama-sama susah. Betul. Jadi bukan cuma teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang mungkin buruh harian atau buruh pabrik yang ikut susah dalam kondisi sekarang, yang punya perusahaan pun susah. Iya. Saya banyak yang ngeluh, saya banyak yang nangis. Iya. Nangis karena order tidak ada. Ini kita lihat deh Mas, Iya. yang paling nyata ya di mall deh. Iya. Itu kan rata-rata mereka sewa. Iya. Bayarnya kan dari yang mereka dapetin per bulan. Dan sekarang bulanan kagak jalan? Nggak ada. Apalagi company baru atau toko-toko baru yang baru buka, yang belum balik modal nih. Iya. Utangnya jalan terus. Gaji karyawan harus, pemasukan nggak ada, itu selesai Mas. Iya. Ini 2 bulan 3 bulan kita